disease ya. Jadi untuk penyakit degeneratif itu pangkalnya obes. Jadi kalau dia seseorang itu sudah obes, yang apalagi dari fetalnya itu sampai itu, insya Allah penyakit degeneratif cepat berteman dengan mereka. Nah ya, jadi caranya apa? Kita jangan obeskan. Jadi kalau nanti babnya ada dari hamil, early life sampai dengan ke dewasa tua itu bukan urusan kita bukan urusan kita babnya, tapi inti yang sekarang adalah bagaimana supaya orang yang berkecenderungan untuk obes tercegah jadi obes ya, atau orang yang sudah obes tidak berlanjut yang obes misal derajat 1 tidak naik kelas menjadi 2 atau sampai morbid obes ya. Nah, atau yang sudah morbid obes kita turun ke ya Padma, Padma Gita Rahayu. Apa? Oh, kau nih aku lah pindah rumah, aku taruh situ waterpass. Aku yang pakai digital sekarang, yang digital waterpass. Iya, soalnya ada intruder, nah, jadi ada waterpass. Nah, kena juga. Nah, kita kembali yang kemarin ya, yang kemarin untuk menghitung kebutuhan akan kalori tetap saja deh. Jadi mulai 1 sampai dengan traumatologi apa itu kita itu kalau di gizi itu menghitung kebutuhan akan kalori dulu. Tidak baca idah. Nah, menghitung kebutuhan kalori divided into 3 makronutrien ya. Kedengeran ya? Itu 3. Karbohidrat, lemak dan protein, atau protein, lemak, terserah ya. Nah, tapi saya tidak akan membahas lagi, itu sudah di blog kemarin. Tapi kalau sudah sampai ke ketiga itu, kemudian kita peroleh porsi dari karbohidrat, itu main-main di karbohidrat. Ya, karbohidrat itu terdiri dari tepung, ya, tepung dan gula. Tepung, gula, serat, ada 3 macam paling tidak ya. Nah, ada tepung, ada gula, Pak Penguasa apa ada gula. Jadi ada gula. Berapa gula? Nah, yang kemarin ada. Nah, sekarang kalau gitu. Ini slide ini gimana? Tertayang ya? Oi. Kamu ingat slide aku deh? Hah? Kelihatan, Dok. Iya, bukan masuk kelihatan, bukan. Maksud aku memang ini yang dijingok ya. Kaki aku slide lain, ngomong lain. Maklum ada ini agak kuper kan. Di rumah aku kan tak ketik kompor, ada komputer cuma. Nah, jadi kalau kita sudah sampai ke kontribusi karbohidrat terhadap kontribusi energi dari karbohidrat, nah baru kita bagi deh ya, karbohidrat jenis apa. Nah, tapi yang sebelum itu ya, kita hitung dulu. Kita ada dua rumus. Yang paling baku itu rumus Harris-Benedict. Tapi Harris-Benedict itu berkesalahan tinggi deh. Jadi cuma 63. Sementara ada satu lagi yang bukan berkesalahan, angka kebenarannya tuh ya sekitar 67%. Jadi ada penelitian terbaru 2018. Rasanya aku bagi juga sekitar 67%. Nah, jadi kita pakai rumus lain nih, Mifflin-Gior. Tapi Mifflin-Gior itu bukan tanpa masalah, tetap juga. Tapi dia lebih angka kebagus aku lupa saya. Pokoknya dia itu lebih dipercayanya lebih tinggi dari Harris-Benedict. Jadi yang sebaiknya dianjurkan menggunakan Mifflin-Gior ya namanya, pakai ain di Gior ya, Puspita ya, pusat pimpinan. Nah, itu ya Pak. Nah, jadi kalau sampai situ tinggi badannya sudah, berat badan sudah. Nah, yang satu lagi berat badan kan di pemeriksaan antropometri sudah. Jadi berat macam mana itu urusan kilas balik lagi yang kemarin, saya tidak akan mengilas balik. Jadi berat badan itu kalau pasien sudah over, jadi sudah obes derajat 2 misalnya, itu mesti adjusted dulu deh. Terus disesuaikan. Jadi kita gunakan adjusted body weight. Nah, saya tidak bisa keluar ke rumusnya sih. Itu ada di blog kemarin yang tepat sebelum ini, adjusted body weight. Nah, itu yang digunakan adjusted body weight ya. Jadi sudah dapat Mifflin-Gior ya. Kemudian dapat anggaplah ini misalnya karena rasanya tidak. Misalnya 2.800. Tapi kita mohon maaf jangan saya ngambil 3.000 dulu ya. Kenapa 3.000? Karena kalau 2.800 bagi-bagi payah deh.
pening ya. Jadi kita 3.000 be. Nah, 3.000 lemah, nah 10.000 kebanyakan ya. Jadi 3.000. Nah, 3.000. Nah, sekarang anggaplah di dalam mana pula tadi slide-nya. Pada apa dia namanya? Program pengurangan, bukan penurunan. Pengurangan berat yang kemarin, itu pengurangan berat tuh lihat standpoint itu. Jadi kalau yang bersangkutan kita ukur dulu ya. Jadi kita ukur bukan hitung. Kalau ukur itu kan tinggi, hitung BMI. Jadi kalau BMI-nya di pucuk 30 tidak boleh dikurangi lebih dari 2, skala 2. Jadi misal 30 paling turun 28. Tapi kalau kurang dari 30 itu bisa sampai 27, 20, 22, 27. Iya, besar nih. Ini kalau ngomong agak 10 menit bela kacau suara nih. Ya. Nah, itu. Nah, jadi yang satu lagi, kalau sudah dapat pengurangan itu, yang jadi masalah ini deh. Kalau Anda menggunakan berat badan yang tadi, boleh jadi berat badan sekarang dengan adjusted. Jadi kalau Anda adjusted ataupun apapun namanya itu berat badan sekarang. Jadi kalau berat badan sekarang digunakan, jadi makanan yang dimakan itu akhirnya kalau terserap di metabolisme kemudian terserap itu akhirnya ini. Jadi konstan beratnya, tidak kurang. Ya. Nah, kalau dikurangi, nah baru kurang. Jadi intinya berapa berat yang akan dicapai sekarang nih? Sekarang. Misalnya tadi kan berat yang lebih itu lebih 20%, ya, 20%. Ya. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saya akan mengajak kamu berpikir, kalau seseorang kita tetapkan pengurangan berdasarkan BMI itu maksimal 2 poin, 2 garis, bagaimana menerjemahkan poin 2 garis ini ke dalam berat? Ya, kalau berat kan hanya diperbolehkan sampai dengan maksimal pengurangan 10%. Kalau misal 100 kurang 10 selama 3 bulan. Kalau 3 bulan ada perubahan diteruskan, ya. Sampai 6 bulan. Kalau 3 bulan perubahannya sedikit ditambahin deh. Nah, tapi apapun namanya, Anda harus sekali lagi retrospektif melakukan anamnesis asupan mangan. Apa yang terjadi pada yang bersangkutan sehingga berat badannya tidak berubah. Sebab kemarin saya katakan juga, Anda sudah baca juga, yang membuat berat badan status kuantum tidak berkurang bahkan bertambah, itu bukan sekadar yang bersangkutan makan banyak dan atau PA-nya, physical activity-nya kurang, bukan, ada banyak lagi. Ya, yang pertama yang tadi saya ulangi, core-nya itu kan insulin resisten. Jadi guna ketokor sekarang di samping mengurangi asupannya bentuk makronutrien, kita harus berpikir mencari makanan yang berpotensi untuk mengurangi keresistenan insulin tadi, ya, Abil. Ngapain ini ngambil? Ada ngagak ya, itu baik. Sudah habis, masih banyak, ya. Itu tadi. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini, ini kan tadi kan, ini sudah. Jadi yang pertama, kalau saya berkecenderungan mengurangi berat dulu. Jadi kalau orang itu berat, misalnya polnya itu 80 kilogram anggap ya. Nah, dikurangi 10%. Itu anggap lebih tebal karena tingginya barangkali 160 lah, ya 160. Kan itulah sudah strata 2 obesnya. Stage 2 obesity, ya. Nah, sekarang kalau kita kurangi 10% itu anjurannya antara 5, 6 sampai 8 dan 10. Saya mengambil buku baru itu 10 deh. Jadi 8, jadi antara 5 sampai 8, 10. Kalau Anda ngambil 8 boleh, tapi kalau ujian kakek bisa 8, bisa 10. Kakek pasti ada di ABC-nya itu ada yang dapat. Nah, kalau 10% dari 80 tadi itu kan 8 kilo. 8 kilo itu akan terkikis selama berapa deh? Lupa. Marena coba. Jadi kalau dikurangi 10%. Dikurangi 10%. Ya, beratnya. Jadi dia tadi kan 80 kilo.
Jadi kita menggunakan pada rumus Mifil-Geor, berat badan yang sudah kita adjusted tadi kita kurangi kan, dikurangi 10%. Anggaplah nih adjustednya sudah 80, dikurang 10%, jadi tinggal 72. Nah, anggaplah keadaannya baik, homeostasisnya bagus, berapa lama akan terjadi pengurangan beratnya? Berapa lama? Agak bingung kau ya. Itu bisa terjadi selama 4 minggu bisa. Berasa 3 bulan bisa 3 kali 4 12 ya. Makanya kalau yang bagus itu jangan itu deh, jangan itu, agak susah. Kalau saya menganjurkan, banyak juga buku yang tertulis menganjurkan ini, mendingan dikurangi. Jadi berapa jumlah kilokalorinya yang kita hasilkan nanti, itu dikurangi 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1000 kilokalori. Artinya apa? Kalau dikurangi 500 kilokalori dalam 1 hari, berarti seminggunya itu ada terkurangi setengah kilo. Ya, kalau kalau 1000 dia 1 kilo. Nah, cuman yang jadi masalah kita tidak bisa deh. Makanya Anda harus dalam anamnesis asupan lapangan bukan sekadar food frekuensi yang dicari, juga behave. Ya, jadi behave-nya makan apa? Jadi misalnya yang bersangkutan biasa makan, tadi kan saya katakan berapa, 3.000 tadi? Lupa saya, 3.000. Jadi kamu suruh 2.000 mati dia. Ya, jadi kita cuma dikurang dikit-dikit. Atau kita nanya nih, saya akan meresepkan mulai dari yang ekstrim, ya, sampai misal jadi 2.000 atau dikurang dikit-dikit. Saya katakan tadi antara 500 dan 1.000. Anda boleh mulai dari 100, 200, jadi 100 seminggu. Kalau lancar 200. Jadi sebesar mungkin, sesanggup mungkin yang pasien sanggupi. Ya beres. Nah itu dalam 1 minggu bergantungnya dikurang itu deh. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau 500 itu akan terkurangi setengah kilo. Jadi kalau dia 100 berapa? Jadi 100 kan 1 ons ya, 100 gram kan gampang. Jadi sekian lama kan tadi kan low-nya kan 10%. Itu maksimal, bukan minimal. Jadi minimal dia boleh 4%, bisa 5%, tapi jangan sampai tidak ada perubahan. Ya, kalau tidak perubahan harus di re-assessment namanya, dinilai lagi. Jangan ada yang salah. Ya, betul. Kan gampang. Jadi dikurangi keluar. Ya. Nah, yang kalau kita sudah ngitung, kita kan dapat kontribusi karbohidrat sebagai kontributor dari energi. Nah, ini jelas, ini sampai di situ. Nah, yang untuk diabetes itu tidak sampai di situ deh. Ada yang namanya karbohidrat count, ya, count. Jadi dokternya atau siapapun namanya, pokoknya yang bertanggung jawab di bidang gizinya tuh melakukan karbohidrat count. Jadi bukan sekadar kontribusi karbohidrat terhadap komponen energi, tapi jenis karbohidrat itu apa deh. Jadi bukan basing kelapol laju, ngolong laju, bukan. Ya dah. Dia jangan disana itu salah juga tidak. Tapi untuk orang yang normal gitu ya. Nah, near normal gitu nih, near normal nih. Udah beres deh. Ada pertanyaan? Nah, Kati, alhamdulillah pintar semuanya ya. Nah, anakku. Nah, ini deh ya. Jadi terapi mengurangi 10% berat awal, kalau berhasil naik lagi 10 seminggu selama 6 bulan. Saya katakan tadi antara setengah sampai 1 kilogram soal ini ya. Nah, tadi di sini ada saya mengatakan kita lebih berfokus pada karbohidrat karena saya akan mengaitkan dengan metabolic syndrome, dan metabolic syndrome ini merupakan kondisi prediabetik ya, tapi ini juga bergantung dari buku teksnya. Ada buku yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, itu beda. Jadi kalau orang klinis banyak menyebutkan bahwa metabolic syndrome itu merupakan komponen dari diabetes. Kalau saya nurut macam ini deh, kalau itu kan aplikasi. Kalau saya nengok bukunya nih, jadi bukunya dari obes itu mengarah ke MAD syndrome, kemudian ini
kemudian baru ke diabetes. Tidak MAD syndrome ini merupakan komponen, enggak. Jadi kalau ada yang ngatur ke komponen terserah. Whatever, komponen itu kan cuma ngomong komponen apa, tapi ujung-ujungnya dietnya tetap baik. Makanan yang berpotensi mengurangi keresistenan insulin, ya. Jadi kalau nak makan, nak dicampur itu kan cuma akal-akalan akademik, ya. Nah, tidak apa. Kalau ujian kan dengan siapa kok pakai itu, ya. Nah, ini sekarang ini kan. Nah, jadi kita tadi ke situ. Nah, ada beberapa hal yang saya lupa tadi. Jadi insulin resisten ini bukan sekadar yang kita sebut tadi ke karbohidrat, dia juga mengganggu proses pembekuan. Jadi kamu baca, mungkin ada buku yang saya berikan kemarin ini banyak deh proses pembekuan dan macam-macam. Nah makanya kalau saya nyimpang pada diabetes mellitus yang sudah lanjut, yang kebetulan penderita juga mengalami hipertensi dan dokternya atau bukan dokter, mungkin juga dokter mengobati hipertensi tanpa treatment terhadap insulin resisten, itu percuma. Tensinya boleh jadi turun, tetapi proses destruksinya itu tetap lanjut. Kan IR kan tetap baik kan, endotelnya rusak akibat insulin apa? NO tahu? NO tuh apa deh NO deh? Marena, apa NO? Marena, coba jawab. NO, no. Kamu dekat nyawa. Ini goyang-goyang saya puspita. Kepala goyang kiri, goyang kanan. Tidak baca. Muhammad AG. Agama. Mat, apa Mat? NO. NO itu no, jelas. Mat jawab kok, masih mute. Nah, kacau kan nih. Tidur kan nih. Zikir. Tidak apa-apa, zikir. Jumat kan diperbanyak. Salawat bukan zikir. Jadi NO itu nitric oxide. Jadi itu substansi vasodilator yang dihasilkan oleh sel-sel endotel. Nah, pada kondisi IR, sel endotel itu rusak. Itu banyak lagi, panjang deh. Ada enzim endotelin yang banyak di situ ya. Nah, sekar selalu mekar. Ya. Nah, jadi intinya tadi itu. Jadi kalau Anda keliru memilih makanan, ya sudah. Sama cak keliru mencari pasangan deh. Sudah kok. Apa di hubungannya? Nah, ya sudah ya. Beres. Yang kemudian dietnya juga ini. Yang tadi dikurangi 500 sampai 1000 itu sekali lagi bergantung, depend on the patient, ya. Nah olahraganya ini saya katakan olahraga terapi boleh juga, tapi jangan amat ini harus, tapi jangan bergantung. Pokoknya olahraga asupan keluar itu akal-akal non akademik deh. Jadi kalau nyimpang ada orang membuat tesis yang dalam 3 bulan konon bisa menurunkan berat badan, turun mana? Udah setengah tuh mah. Nah ini yang saya kata dia. Nah pertanyaan sekarang, dek, seandainya saya saya tidak sengaja keluar dalam soal, kalau saya mempunyai pasien dengan BB 32 lah, 32 ya. Kalau 32 kan boleh tidak diturun ke sampai 27? Mat, jawab ke Mat. Kalau jawab ke garis dong. Mamat. Boleh tidak diturun sampai 27 BMI-nya? Boleh tidak? Kau nyutuk hidung dia. GPS, Mat. Buka mic kan. Nah, kacau Mat, soal aku 20. Jangan main kan. Aku tidak tahu jawabnya. Egi. Mana Egi? Mati ya. Wongnya mati. Angga ya, Angga Lutfia. Apa pertanyaan saya tadi? Angga tak jawab juga. Egi lah katik ulah, nah mati kalau udah. Friska, Anissa, Pohan. Pokoknya tahan. Edo. Berdosa. Edo. Gimana kalau pertanyaan saya tadi? Boleh tak? Tidak, Dok. Nah, kacau nih. Sekar Pramani. Kalau Dokter Theo kan Damani. Gak boleh, Dok. Hah? Gak boleh. Tidak boleh? Kalau dipangkas. Kenapa tidak boleh?
Soalnya berat badannya lebih dari 30. Oh iya, kau jangan mati gitu ya. Sekarang masalah segini itu Sekar. Jadi anggap oke benar kamu ini kan ada sudah Jadi saat itu kan saya akan menurunkan bukan saya. Ya saya lah akan menurunkan berat badan sebanyak 10%. Tapi saya tidak bergantung pada BB berapa saya tidak tahu. Pokoknya yang bersangkutan saya peroleh data anggaplah kurang dari 30 atau lebih dari 30. Nah, sekarang saya kurangi 2 poin, 2 garis. Nah, 2 garis itu turun. Jadi 1 garis dari BMI itu berapa kilo yang bisa dikurangi? Baca dah. Mau nyari? Tadi mana tadi? Nah, hilang udah. Damani tadi namanya. Damani, Pramani. Bisa dah? Nah, kacau kan. Gampang itu deh. Ayo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Bisa beda, tidak bisa sudah. Jadi intinya macam ini deh, itu penting. Kenapa kan dia ada pembenturan gini. Jadi Anda diperbolehkan memangkas berapapun apa BMI. Kemudian ini yang lain menggunakan pengurangan persentase berat. Intinya adalah bagaimana kita akan menilai yang mana yang lebih baik, apakah berat yang jadi panduan atau BMI. Gampang kan? Jadi kalau BMI ini agak susah mungkin memantaunya ya. Sebenarnya gampang deh. BMI itu kan BB per TB kuadrat ya. Ya enggak? Kalau tinggi badan kan tidak akan berubah kecuali dipotong. Jadi kalau BMI-nya misal BB-nya berapa? Sekarang BMI-nya tadi kan 30. 30 gitu jadi 28 kali kebayang. Hitungan udah SD online gitu ya. Bukan SD online lah. Ngerti ya? Kalau yang tahu ngerti. Kalau ngerti angkat tangan. Raise your hand. Unmute your mic. Oke. Nah sekarang ini juga walking lifestyle. Jadi ada sedentary lifestyle connected to healthy behavior, ada kan? Nah itu kamu baca buku yang kemarin, udah beres. Nah ini kita kembali ke METS, metabolic syndrome. Ini sudah tidak salah disebut. Nah ini kan is a risk factor that associate with nearly 5-fold increase risk for the type 2 DM. Ini kan jadi begini kan? Jadi MET ini merupakan faktor risiko. Ini saya ambil dari lupa aku di tahun 2018. Aduh, lupa udah hafal saya. Kalau lupa kan udah hafal. Nah, sudah, ya. Jadi intinya adalah ini, ya. Sekali lagi, agglomeration of interrelated risk factor that associated with nearly 5-fold increase risk for type 2 diabetes mellitus and 2-fold increase CAD. Nah, saya akan ke CAD dulu. CAD ini bisa banyak-banyak penilaiannya, tapi ini Anda bisa dengan gampang menilai, memperkirakan dengan Framingham risk factor. Jadi Anda pernah dengar nggak Framingham kalau kita Palembang Framingham risk factor. Pernah dengar nggak Mareta? Belum? Lah kan baru saya ngomong tadi. Hai Mareta nih. Priscilia, Laura. Oh, Priscilia ini bini si yang artis itu siapa deh? Pernah dengar nggak Framingham risk factor? Nah, suara apa? Tidak. Lah saya kan baru ngomong tadi. Jadi Framingham risk factor ini adalah suatu scoring system ya dari yang dibuat oleh studi Framingham. Jadi untuk menilai risiko seseorang dengan parameter yang ada padanya untuk mengalami PJK. PJK itu apa? PJK itu bahasa Indonesia dari CAD. Ya, penyakit jantung coronary artery disease. Gaya itu ya. PJK. Tapi itu kalau dulu itu saya yang memberikan, di buku saya juga ada buku hijau, tapi sekarang saya let biar orang lebih pintar dari saya memberikan bagian lain ya. Tapi intinya dari situ. Tapi ini yang paling gampang deh, ada hipertensinya, ada HDL, LDL.
Tapi yang paling gampang tuh Anda bisa mencari dengan parameter yang saya berikan kemarin ya. Anda periksa triglyceride, kemudian satu lagi apa itu, kolesterol, kemudian HDL, LDL, kemudian Anda cari rasio. Kan di sini ada kan rasio. Nah, kayak kita ke bawah aja nggak. Nah, ini kita jenguk dulu. Jadi diagnosis medsit sudah ada, baca ya, tidak usah diomong enggak. Jadi ada macam-macam ini, dari NCEP, ATP 3, ada dari WHO, ada dari IGF. Ya. Kalau ini tetap deh yang core bisnisnya ini deh. Jadi core bisnisnya itu apa? Lingkaran apa? Lingkaran pinggang. Bukan lingkaran pinggang. Ya pinggang, lingkaran pinggang. Jadi lingkaran pinggang yang lebih dari normal itu, kemudian ini ditambah dengan dua antara ini, ada blood pressure atau fasting, tapi yang paling menawan itu ini HDL dengan blood pressure. HDL ini amat sangat penting. HDL ini banyak di treatment dengan drug, tapi sebenarnya HDL ini paling enak di treat dengan ini, dengan physical activity, ya. Jadi kalau HDL, ada kekeliruan juga kalau Anda, saya nyimpang dikit, dia menggunakan statin. Penggunaan statin itu lebih dari 3 bulan, itu berefek samping yang banyak. Dia bisa mengganggu, ada satu jurnal apa namanya itu, hampir merusak otot jantung. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Audience? No. Thank you very much. Nah ini, dietary factornya ini kan, yang kemarin saya juga. Ada low glycemic, ada fiber, ini kemudian ini ada refined carbohydrate yang sekarang ini kan diterjemahkan sebagai refined sugar, gula rafinasi ya. Gula rafinasi ini amat sangat tidak dianjurkan. Sebenarnya bahasanya tidak diperbolehkan, tapi bahasa halusnya tidak dianjurkan. Namun demikian sekarang 10 tahun, bukan 10, lebih dari 10, tapi yang lebih intens itu 10 tahun belakangan ini banyak digunakan untuk konsumsi rumah tangga. Kenapa begitu? Karena di pasar gula ini kan gula pasir yang putih itu, memang gula refined sugar, ya, nggak ganti lagi. Padahal gula refined itu pada decade 10 atau 15, bukan di belakang, zaman SBY ke belakang itu digunakan oleh industri. Jadi industri apapun namanya, ngapa ada presiden ada kutu. Presiden ngaut itu, ngaut kelapa, metu kutu. Nah, kutu mbak. Ya, sudah beres. Any question? No, thank you. Nah, ini beres ya. Nah, jadi untuk ini tadi deh. Reducing ini kau baca dewe ya. Jadi berapa hal kalori itu 2-30%. Jadi yang satu lagi yang perlu tidak usah dihafal, lagi inget dewe, cuma kalau tidak inget dewe kan perlu dipraktekkan. Yang pertama, tadi kan karbohidrat sudah beres, kemudian fat, lemak. Lemak itu kan ada lemak jenuh, tak jenuh dan sebagainya. Tapi yang jadi masalah itu harus Anda tidak usah mikir, sudah tahu. Jadi trans fatty acid, ngomong trans fatty terus. Trans fatty acid itu highly dangerous, ya. Trans fatty acid kalau ada produsen yang mengatakan itu nol, itu bullshit, itu omong kosong. Saya katakan kemarin kan trans fatty acid itu adalah lemak, ya lemak. Jadi lemak yang cair, entah minyak apa-apa, yang kalau dia dibiarkan cair itu bisa cepat tengik, rancid, jadi rancidity. Tapi kalau itu karena dia ada satu gugus di cheese, ya. Jadi ada dipindahkan ke dudustran, jadi dia beku. Jadi dengan kebekuan itu daya tahannya lebih tinggi, dan untuk transportasi kemana-mana kan lebih ini, ya tak? Coba kau bayangkan kalau cair, pecah geloknya pecah meleler. Kalau mentega kan tidak, kecuali panas. Oke. Nah itu tadi di bawah ada reduksi dari, jadi fat tadi cuma 20-30%. Jadi fat ini kontribusinya tidak banyak, ya. Itu tadi. Jadi sekali lagi trans itu mestinya 0, tapi unfortunately yang beredar di pasaran kan banyak trans fatty acid, oke? Nah, jadi Anda tuh ini, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, science program. Ini ada di buku
Aduh lupa kok. Load apa antara dua tuh lah. Oh sorry. Ini di nutrition and sterile connection. Ada dapat nggak kamu? Rasa saya berikan juga nutrition and sterile connection. Kemarin kan sterile kan diproduksi oleh sel lemak juga yang kejahatan itu menutup apa namanya? Aduh yang di insulin apa? Reseptor ada. Nyebut itu Pak ya, reseptor insulin. Jadi saya katakan reseptor insulin lock and antara insulin dan reseptor itu kerjanya lock and key system ya. Jadi kalau itu gembok, si sterol ini kan jadi pintu. Nah, sterol ini kan dihasilkan dari lemak. Lemak yang paling dominan menghasilkan sterol itu lemak visceral fat yang ada di sekitar pinggang. Nah, makanya pekerjaan pertama yang saya katakan tadi nutriennya dan atau bukan atau. Jadi boleh harus dua-duanya physical activity yang mengurangi lemak yang ada di sekitar pinggang yang visceral ya bukan eksternal fatnya. Jadi itu dengan demikian reseptor sterol yang ada di itu kan berkurang. Jadi banyak teori sudah dibuktikan secara molekuler ya makin besar lingkaran makin besar lingkaran pinggang makin banyak reseptor sterol. Makin banyak reseptor sterol, ya sterolnya makin banyak. Akhirnya kerja insulin makin terhambat. Yang pertama, yang kemarin kan ada defisiensi dari kromium kan, yang saya katakan ya ada gambar kemarin kromium. Ya, nah mestinya kalau mereka yang akan ditreat, mesti diperiksa dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan defisiensi mikromineral. Yang pertama tadi kromium, yang kedua selenium, yang ketiga Mg ini apa ya? Magnesium 6 Mn. Ya. Vanadium elok juga, tapi little bit. Ya, beres. Nah, solusi ini obat baca kemarin. Itu kemarin di buku sudah dibaca belum? Prisia, Laura, I love you. Nah, Prisia Nelson, Laura, V apa? V. Kau ini kemarin bagus aku tengok video kau. Laku upload, tidak baca upload, ngapa? Tidak diterima oleh YouTube. Nah, karena kurang syarat. Apa ya? Buku apa ini? Laku apa dulu? Diet untuk insulin resisten dan glycemic load. Itu penting deh. Saya katakan tren sekarang adalah bukan glycemic index tapi glycemic load, beban glycemic bahasa Indonesianya ya. Nah, kakek lah baca lah, ya habis waktu ya. Yang terusnya ini balance question. Jadi protein ya ini ya. Jadi berapa banyak protein? Jadi kalau makan tuh tidak bisa deh. Cuma ngomong ini sekarang tidak bisa ya. Saya akan memberikan carbohydrate counting kayak. Mestinya kayak carbohydrate counting ini link to insulin dosing mestinya ya. Tapi insulin dosing itu ranah yang lain mestinya itu. Jadi tidak jejaknya tidak hilang. Tapi ini dulu ya. Jadi ada connectivity antara ini ada protein dan protein dan karbohidrat. Jadi kalau ini rasanya saya terambil tidak sengaja sudah di glycemic load, tidak salah lupa aku atau di IR. Jadi kalau anda nak makan dua hal, jadi protein itu karbohidrat itu tidak boleh dibiarkan sendiri kalau kita makan, dia mesti di engage apa ya? Digandengkan, dinikahkan, ya, digandengkan dengan protein. Dosisnya berapa? Itu sampai 1:2. Jadi kalau ini di bawah tuh ya, nah ini. Jadi kan ada pertanyaan, how much protein do I need to live and how much carbohydrate can I have? Nah, ini, ya, example for the balancing formula. Ini balancing formula ini, ya. Insulin resisten diet ya. Jadi ini contoh ya, ada suatu tosnya apa roti lah anggapnya.
Jadi mengandung sekian. Nah, link kalau lihat with egg 7 gram. Jadi kalau Anda lihat kan ada beberapa etnis aku tidak tahu itu. Kalau makan roti kan digabungnya dengan telur dan sebagainya, dilapis. Nah, jadi intinya adalah mereka ini menggabungkan antara karbohidrat dan protein, ya. Jadi kalau lihat sini 2 slices of toast goes to 30 gram ya karbohidrat. Jadi satu ini 14 protein. Nah, jadi 15 gram karbo itu mestinya dibalancekan dengan 7 gram protein. Jadi kalau dia ada dua slice ya, 2 slice kan 30. Ya 30 ini berkali kedua kan gampang. Nah, ini kelihatan gampang, cuman yang kita lihat di real time-nya tuh di dunia nyata kan bukan di luringnya, bukan daringnya, itu kan itu. Ada roti, ada apa ya? Daging cabai itu. Ah, itu. Daging goreng cabai, daging lado. Nah, gimana? Jadi kalau Anda ini kan kita bisa terjemahkan dalam nasi putih deh. Jadi kalau Anda mengkonsumsi nasi putih dalam satu piring plate yang datar itu sekitar anggaplah 200 kg. Mungkin ada 200 kg. Ah, jimbe kamu ini mana mungkin lah 200 kg, 2 karung. 200 gram, 200 mg kan mungkin ya Prisia ya. Lora. Jadi 200 gram itu kira-kira proteinnya berapa? Nah, itu cari tabel. Nah, sekarang Anda tidak usah berpikir, nak dihafal. Anda kan punya itu yang kecil-kecil apa namanya? Layar kecil. Android kan? Ada enggak? Nah, jadi kalau yang perempuan dia punya Android, juga Android. Gampang tuh. Jadi Android ngepek di situ. Jadi segala ingredient dari mana kau taruh di situ. Ngepek. Tidak. Nah, beres. Jadi gabungkan. Jadi barangkali tapi juga harus tahu ya misalnya satu potong daging lado itu tidak hanya mengandung protein, dia juga mengandung fat, ada lemak, ada minyak dan sebagainya ya. Nah, itu lebih jauh lagi. Nah, apa yang terjadi kamu pikir di sini the 2 hour fat window, itu 2 hour fat window ya, ini jangan main deh. The 2 hour fat window is the critical period in which your body decides if carbo are to be used for energy or store as fat. Jadi ini gampang deh. Ini kau nanya dengan Pak Irfan, dia kan fisiologi. Kalau saya kan gizi ini user. So Prexol dewek kami tinggal pakai baik. Tapi tidak pola kau nanya ya, beres. Nah, oke, any question? No, thank you very much. Nah, saya ke sini. Ngapa saya ke sini daripada ke sana lah sini. Nah, ini tadi kan yang itu ya, Sanjok ini yang ini lah. Mana tadi? Nah kan salah lagi. Nah ini deh. Nah ini dia telepon nutri tadi dia. Jadi gampang ya. Jadi gampangnya adalah Anda yang pertama tadi ngukur, kedua jadi gula darah sebagai Anda mencari bukan mencari ya karbo yang classified as based on index glikemia dan glycemic load ya. Jadi yang berindeks glikemia rendah, kalau jumlah yang terambilnya banyak, loadnya juga tinggi, tidak boleh. Makanya sekarang saya ulang sekali lagi, trennya bukan indeks glikemia, melainkan load ya. Membaca di load. Jadi load itu tahun 2006, tapi buku yang baru belum ada. Bukunya mesti kan 5 tahun sekali kalau kemajuan penelitiannya, tapi kalau tidak maju 10. 2006 tambah 10, 2016. Ini belum ada juga 2001. Nah, mati dulu. Nah, goalnya ini deh, ya. Jadi goalnya tuh menormalkan blood glucose, ya. Either on dietary alone or with oral medication and or insulin administration. Makanya tadi saya hampir memberikan ini, kalau tahun-tahun kemarin berikan ada namanya carbohydrate counting and insulin dosing ya, insulin dosing itu. Tapi sekarang biarlah bagian lain ya, aku tidak tahu bagian ya. Nah ini
Jadi kamu cari kalorinya, kamu cari berat dan sebagainya. Tadi kan tinggi, berat dan sebagainya. Kemudian di-adjusted dengan obat dan insulin. Di compromise juga dengan PA, physical activity, dan ada variabel lain. Ya. Jadi saya lupa kemarin, kamu mesti tahu juga apa namanya environmental obesogenik. Obesogenik, ya banyak. Kata yang lain, sampai. Nah, jadi goal diabetik ngapa kurang nih? Nah ini ya tadi ya. Ya, dia namanya is vital, prevent high blood. Jadi high cholesterol and must be addressed all the time. Jadi kolesterolnya deh. Jadi kolesterol itu dikurangi sampai 200 mg. Tapi jangan sampai di nol, ya. Itu berbahaya. Jadi kalau Anda mengenolkan kolesterol seperti yang di iklan tuh kolesterol baik, kolesterol indah, kolesterol amat sangat berfungsi terutama pada pada komponen dinding sel otak. Jadi kalau dinding sel otak itu berkekurangan kolesterol itu rusak dan mengkerut. Makanya pada mereka yang kadar kolesterolnya di bawah 10, jadi 10% dari normal yang berlangsung 3 bulan ke atas itu biasanya mulai pikun. Pikun tahu ya? Bahasa Palembang, pikiran kurang normal namanya. Ya, nah ini goalnya ini deh. Proper weight management ini SAT, low level, jadi masih body mass. Jadi body mass ini clinically as a gold standard untuk di sini. Jadi kalau di kami itu gold standard, tapi di bagian lain tidak gold standard, lantak lain goal apa ya. Nah, goalnya juga ini mencegah atau memperlambat komplikasi. Jadi komplikasinya banyak. Saya katakan tadi kan, jadi saya nyimpang dikit. Ini kan saya katakan tadi dari obesity, kemudian berlanjut kepada metabolic syndrome, kemudian terus menjadi diabetes. Tapi real figure dia itu kan ini yang penderita diabetes yang sudah lama itu justru ini berat badannya kurang deh, jauh dari normal, kurang separuh. What's wrong nah kayak gitu bicaranya ya. Nah, ini kebutuhan yang in quotation mark normal ya. Ini sekian. Jadi kalau dia ini yang saya kurungi ini realistic goalnya 50. Jadi kalau ada DM itu karbonya 50, 45 sampai 50 deh, ya. Nah, fatnya sekian, kemudian proteinnya sekian nilai kalori. Nah, kita balik lagi ke yang ini, ada yang namanya ada 3 macam ya, yang katakan. Nah, ini people but very required itu even S. Nah, kadang-kadang sampai 33 bergantung. Makanya pada kasus yang berat, severely, ya, biasanya sudah menggejala, sudah menampakkan gejala sampingan, komplikasi, ya, symptom of complication, ya, itu biasanya ini mesti bukan diperiksa, diawasi, ya. Jadi nyaris barangkali tiap hari mesti periksa gula darah barangkali, ya. Tapi intinya ada satu lagi saya lupa tadi, gula darah itu jangan dibiarkan menjadi roller coaster. Jadi kalau dia meningkat tidak terlalu tinggi, dia ngedrop juga turunnya tidak boleh terlalu rendah. Ya, jangan terjadi ada kurva roller coaster. Ya, kalau roller coaster dia tahu juga. Apa dia roller coaster? Itu kereta yang naik turun tidak benar ya. Nah, jadi pertama terus. Jadi kita stres ke karbo ya. Jadi karbo itu ada 3 hal yang perlu dipahami. Ada 3, pertama timing of meal, kemudian quality dan quantity of carbohydrate. Uang penderita DM, jadi saya tidak lagi announce dari diagnosis ya, diagnosis uang aja penyakit dalam adalah panjang. Diagnosis saya katakan lagi itu sekedar kemewahan akademis ya. Nah, diagnosisnya berapa juga tetap baik, nah, IR-nya yang tidak resisten. Ini balik lagi time of meal. Jadi penderita diabetes itu mestinya diajarkan supaya
mengkonsumsi makan tuh secara teratur. Nah, makanya saya katakan tadi Anda harus melakukan anamnesis asupan hangat menggunakan food frekuensi. Jadi situ seperti Pak Sarip kuliahkan barangkali kemarin ada akan tergambar food behavior, ya. Jadi kalau food behavior tahu dia ini biasanya makan apa, kapan food behavior, ya. Nah, kalau food behaviornya itu salah, kita ajar ke yang benar yang benar. Tapi intinya adalah samo deh. Jadi dia harus makanan mealnya 3 times a day, didampingi. Jadi ada meal kan 3 kali, breakfast, kemudian ada snacknya, yang waktunya sama. Jadi jedanya misalnya dari sarapan pagi, ada sarapan sore kan, jadi sarapan tidak sampai pagi, sarapan deh. Jadi sarapan misalnya pukul 7 atau jam 6, snack paginya barangkali pukul 10. Nah, itu harus kalau dari hasil asupan pangan kita peroleh hasil yang baik, ya, itu kita anjurkan supaya terus. Jadi jangan sampai hari ini sarapan pukul 6, besok pukul 7, besok lagi pukul 5, jangan. Ya, itu yang menyebabkan roller coaster tadi, ya, timing of meal. Kemudian quality of carbohydrate. Quality ini karbohidrat apa tadi? Jadi quality connected to ini apa? Itu tadi penilaian glycemic load dan glycemic index, ya. Itu tidak usah saya berikan, itu kamu googling deh, itu banyak rame ya. Jadi indeksnya. Jadi kemarin saya berikan juga ada buku kan kemarin, tunjuk juga in physiology of glycemic index, ya. Ada satu bagus dari situ. Kamu bisa baca tapi tidak usah dalamnya. Itu quality. Jadi dicari juga jenis-jenis karbohidrat. Nah, yang ketiga quantity. Jadi quantity untuk menata sudah tahu jumlahnya berapa. Jadi kalau quality-nya berapa, jumlahnya berapa? Siapa? Oh ya, oke. Any question? Oh, no, thank you. Nah ini deh, aku kembali ke timing of meal, should not be skip. Nah ini kan tadi kan, meal should not be skip. Nah jadi kalau tidak skip, di mana itu? Nah ini pasti Kenton ini kalau tidak skip. Oh bukan deh, skip, bukan skip, ujung ini. Skip tuh di skip. And 3 meal plus 2 snack should be taken regularly. Ya, beres lah. Carbs, every meal, and spread between the beres, ya. Jadi ini, jadi how to prevent high and low fluctuation. Yang saya katakan tadi, roller coaster itu roller lah nyebutnya Pak ya. Itu high and low fluctuation, ada fluktuasi yang jauh ya. Jadi misalnya ada yang kaya, harganya kalau kita analogi ke yang kaya punya kaya 3 triliun, yang miskin 5 rupiah kate. Nah itu kira-kira. Nah ini time and regular tadi interval next meal ya. Jadi sama kan? Sama waktunya. Ini juga. Nah ini tadi. Nah quality ini goes to glycemic index. Select food with complex carbo and low glycemic index. Jadi plenty of fiber, antioxidant, fight chemical. Yes. Jadi ini juga ada increase of fiber. Ya. Jadi fiber divided into 2, ya, soluble and non soluble. Jadi sekarang tadi kalau yang galon-galonnya sekitar 1 gram, per 1000 kalori, per 1000 kalori itu sekitar 14 gram fiber yang harus diberikan. Jadi ada beda antara perempuan sama lelaki. Jadi perempuan itu lebih banyak fiber, lebih banyak membutuhkan fiber, lelaki lebih dikit. Apa terbalik? Rizka, sebalik dah kan? Jawab. Yang mana lebih banyak membutuhkan fiber, lelaki atau perempuan? Wanita atau wedok? Oke, Friska, Anissa, Salman, Salmonella. Coba please, awas kalau baca. Soal aku 20, Riz. Itu kalau ada khilaf. Kalau khilaf kadang 25. Biasa 30, Riz. Nah, itu soal juga gampang itu ABCD. Jawabnya kan kalau tidak A ya B, kalau tidak B ya C. Gitu aja kalau repot. Ya quality, ini sudah tadi ya.
Sini jiger, banyak lah ya, gula ya. Kau cari di Carbo Count, ada buku saya berikan juga Carbo Count, ya. Nah ini tadi, come from carbo, gitu ya. Ini kebaca, oke, saya lanjut, tenang deh. Tapi ini juga ini just a frame of thinking, ya. Kau pikir inilah benar, bukan? Ini nominalnya benar, cuman yang lagi ini kan agak jumping ya. Politik. Nah, akhirnya patient should be control their carbo intake for achieving normal ini ya, deh. Nah, caranya apa? Itu tadi. Caranya saya katakan carbohydrate counting or meal exchange method. Jadi ada kita ngitung karbo sekarang. Jadi kalau misalnya apa gunanya karbo? Tadi kan sudah diberikan karbo ya. Jadi pada karbo counting digunakan misalnya Anda accidentally mengkonsumsi karbo yang lebih. Nah, karbo yang lebih ini kalau sekali tidak apa-apa. Jadi ada di buku saya kalian boleh lihat, ada seandainya Anda bukan Anda, ya kamu lah, lantak lah, tidak sengaja mengkonsumsi kelebihan ya, kelebihan satu apel, ya apel ya, apel apa MSI aku tidak tahu itu, apa Acer tidak tahu, Apple, ada Samsung, telan misalnya kan satu HP Android. Nah itu mana nak metu kenyo, aku tidak tahu. Itu Anda boleh misalnya dikurangi energinya itu, kalorinya itu dengan exercise. Berapa takaran exercise untuk satu apel kan apple yang kan ada kelasnya kan, ada sekian beratnya, tidak tahu juga ya. Nah, how to tingkat mahir ya dari carbohydrate counting, ini karbo. Jadi karbo itu ada bukunya, ada dua ya kemarin ya, buku karbo bukan kargo. Apa beda kargo dengan karbo, Rizka? Nah, Rizka tahu karbo dan kargo. Rohaya ini ada sebelah rumahku, meninggal. Tapi beda dengan kau. Rohaya. Syifa mana begini? Hilang. Nah, Syifa ini minggat. Hilang Susan. Syifa minggat, kita tak baca. Syifa ini SPOG, Syifa di spolilir. Dah lantaklah. Jadi karbo counting ya itu ya karbo, ngitung karbo. Jadi karbo minus fiber are the main nutrient that affect postprandial blood glucose ya. Jadi eating equal amounts of carbo whether they are from starch, fruit, milk, sweet will raise. Nah, sudah kita tahu ya. Jadi karbo counting menghitung karbo yang terkandung di dalam ada food stuff atau food atau di dalam makanan produk. Jadi produk tuh makanan siap saji, makanan yang nak disaji ke. Jadi kalau makanan siap makan itu makanan yang sudah disaji ke dan sudah dibayar ya. Ada yang belum dibayar. Nah, kadang-kadang tak makan puasa. Melongok mana lamun. Mana? Ada yang mau ditanyakan? Karina lah hilang pula sudah. Nah, kacau siapa? Karina hilang. Ini lah hilang pula. Kencing kata Mita, Imaulina, Sri, Cepot, Zahra, Leo, nah Leo Fernadeli, Leo Aldi bukan? Kalau kata bang Leo ini hebat katanya, dia kalau ditanya pun jawab. Soalnya pekakas Leo ini sensitif, ya Androidnya bang harga 30 juta ya, Leo, namanya Leo. Leo tuh wong Jawa, Lele apa ya? Alvira, Putri Ayun. Ya nyengele kali Alvira. Coba Alvira. Sumber-sumber karbohidrat yang ada di Alfamart, apa dia? Nah, bingung kau kan? Nah, Tongam. Pasarela, apa dia Tongam? Oh, canggih. Nah, hilang. Akila Sabika tenduk kan Akila nguling astagfirullahaladzim untung aku buka ini kau nih jadi lah ID Alivia Putri iyalah Putri kayak dia ngomong pula siapa ngomong Putra Rayu ini Putri apa karbohidrat
Putri. Ini siapa nih? Oh, Safa, Namira, Name, Mira. Nah, sudah lah. Ya, jadi sekarang kita karbo counting itu. Jadi Anda harus mencari makanan-makanan yang foodstuff atau food. Apa beda foodstuff sama food? Nah, itu bedanya. Jadi makan atau bahan makanan yang mengandung karbo. Jadi banyak ya, kue lupa karbo tadi. Pisang mengandung karbo? Nggak tahu. The step gitu, which food karbo precise. Nah, tahunya dari mana? Yo, kalau kamu gini kan kemarin kan saya berikan daftar komposisi bahan pangan Indonesia. Jadi kamu bisa cari juga di itu. Kemudian ada kalau di restoran atau restoran bisa KFC apa tidak pernah makan ke situ. Itu ada website yang berisi announcement atau tabel tentang makanan-makanan dia. Jadi komponen zat gizi yang ada dalam makanan benar apa tidak? Kita anggap benar dulu ya. Nah, atau kita cari dewek. Ya. If nah, jadi if building on a system, ya one choice from the start food or 15 gram karbohidrat ini. Jadi di dalam konteks diabetes yang namanya portion apa ya? Portion itu 15 ya. Antara 15 dari ini, ya. Kemudian kalau yang saya katakan tadi ada restoran eating provide food label. Jadi Anda harus pertama itu yang saya katakan lupa food label. Jadi Anda harus belajar yang pertama itu tadi itu dari komponen siapa ya Nabila? Ini di rumah ya Nabila? Ya bukan di pasar, Nah ini, nah kan lupa kalau jadi. Jadi daftar komposisi zat gizi di dalam makanan yang ada di itu, yang ada di Indonesia. Kemudian food label untuk produk-produk yang dihasilkan oleh pabrikan ya. Nah ini beres ya. Nah ini juga bisa dilihat buku saya. Ini juga ini. Nah ini tadi. Keterkandungan K oleh keterkait dengan dosis insulin yang digunakan lebih penting dari pengenai. Ini jadi KH itu lebih penting ketimbang protein lemak walaupun faktualnya protein dan lemak ini juga macam mengandung. Ini ribut. Nah, jadi itu saya kan. Nah, sudah beres ya. Nah, jadi ini ada insulin di buku saya yang biru, yang hijau. Kalau tahun-tahun kemarin saya berikan insulin, tapi tahun ini tidak. Ini salah pula insulin. Ya, kau carilah. Tapi buku saya itu sedang direvisi. Jadi kalau saya pensiun, insya Allah baca gawe banyak, ini banyak gawe ya. Sudah beres. Nah, ini ada perkiraan sekadar tahu ini. Jadi berat. Jadi ada menghitung insulin itu gampang. Kita sekarang Anda walaupun tidak nanti kan ada skill lab menyuntik dengan insulin, ya. Maksudnya insulin itu dinilai dulu komponen insulin berapa gram untuk diberikan pada diet. Ini kan yang dimainkan kan bolus. Jadi dia tuh insulin tuh, nah kan tadi kita ngomongnya nak ngomongin, saya ngomong Ben. Jadi insulin itu ada insulin basal, ada insulin bolus, dan kemudian ada correction factor. Jadi insulin basal itu insulin yang disekresikan oleh pankreas untuk maintenance. Ya. Jadi kan kalau kita nih dalam keadaan apa tidak seluruh, bukan berarti nol glukosanya ya. Itu ada gluconeogenesis ya, dari yang diproses di hati. Nah itu berapa? Atau kemudian kita kebetulan makan tidak sengaja. Nah itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kate? Ada. Malu lah gitu. Nah, ini ada yang tadi saya lupa, yang tadi ini ada metabolic syndrome ya. Jadi tadi kan ada ini tadi calculate Framingham risk score ini tadi kan. Ini kayak kamu baca lewat. Ini tadi saya akan memberikan masalah statin, tapi sudahlah itu farmako ya. Tapi ada interaksi drug interaction, ini Anda makan dengan statin yang jadi masalah kelompok statin, saya lupa itu yang the real drug itu apa? Itu menyebabkan aduh lupa apa enzim apa itu yang bekerja juga pada otot jantung. Jadi pada suatu saat karena lemak yang di normal itu merusak otot jantung. Coenzim Q10 ya, coenzim Q10 yang bekerja sama ya. Ya, sama.
Oke. Jadi weight loss-nya tadi sudah sama. Jadi intinya tadi kita mengurangi berat weight loss ya. Nah, kita sekarang carbo counting. Jadi carbo counting tuh mana ya? Karbo. Ini sudah. Nah, udah betul. Nah, kacau nih. Lihat, entar. Carbo counting, ya. Jadi carbo counting, kamu tengok dewek di komponen zat gizi pada makanan khas Indonesia. Sudah ada kan yang saya berikan pada blog 9 kalau nggak salah ya, atau cari deh, kamu boleh minta lagi saya juga. Nah, yang jadi masalah sekarang bagaimana menghitung karbo yang ada pada pabrikan. Maka Anda mesti terampil membaca bukan sekadar membaca, ya, membaca food label. Jadi di food label iset jumping loh ya, tidak membuat tidak membahas insulin. Jadi pada food label. Jadi food label itu ya food label lah, ya. Nah ini tadi ya. Jadi sudah tadi karbohidrat itu apa? Ada starchy, protein ini ada fruktosa, ada laktosa, sukrosa. Yang satu lagi dual fat container ya ini tadi ya. Kemudian food label. Nah ini yang counting tadi. Reading label. All packaged food label have nutrition information for the main nutrient including energy, protein, karbo, and fat. Nah sudah sama ya. Jadi karbo pada dasarnya dalam makan pasti ada karbo ya. Belum tentu ada protein ya. Jadi nutrition label often show different carbo detail. Jadi ada karbo include or with sugar atau with starch ya. Nah, jadi karbo itu ada yang dengan ditampilkan pada food label. Jadi ada karbo DWA tidak pernah. Jadi karbo itu biasa damping oleh tepung dan atau gula. Jadi ya. When you are counting karbo, you must always use the large carbo figure di sini. Nah ini ya. Jadi ini sebuah contoh food label. Jadi ini food label. Kejingan ya. Kejingan apa kelihatan? Nah, this label show that one slice of wholemeal bread has 19.8 gram of carbo in total. Jadi if you add 2 slices of bread, you will need to multiply. Ini gampang ya. Jadi sebelum saya jadi di dalam suatu food label itu ada namanya portion. Ya, ada porsi. Jadi porsinya berapa? Jadi kalau satu porsi itu biasa 100, bisa jadi 100, bisa tidak. Bisa jadi kalau di dalam itu ada bungkus. Jadi dalam satu bungkus misalnya ada 5 porsi. Dalam satu porsi itu berapa gram dan dalam sekian gram itu berapa kandungan dari karbo yang saya tadi dalam karbo yang terkandung itu berapa keterlibatan komponen lain, kandungan komponen lain yang dikatakan serat dan atau starch ya tadi tepungnya. Nah ini tadi juga contoh, ya. Ini sama baik. Ini Java Cakes. Ini contoh food label. Saya sudah ketemu yang Indonesia. Sebenarnya ada, cuma males ya. Nah ini Java Food, ini tadi. Jadi Java Cake, jadi ini per 100 gram. Jadi per Java Cake, ya, ini sekian, ya. Ini sekian, ini sekian. Per 100 gram dia sekian, ya. Jadi Java Cake ini berapa gram? Nah itu tadi yang nggak tahu ini. Kurang informasi mana? Ini ada terpotong. Jadi typical value energy sekian, karbo sekian. Java cake-nya kita tidak tahu. Nah, jadi Java cake berapa? Kalau per 100 gram dia kan 370 kilokalori. Jadi kalau dia per Java satunya 42 kilokalori, artinya berapa kok di sini? Nah, sekian, ya. 370 dibagi 42. Nah, ini kan ada perkalian 7,6. Titik itu kan 6 di times 3 ini. 7,23 itu apa? Nah itu 7,6. Jadi karbo, itu juga karbo. Of which sugar. Jadi ada karbo yang sekaligus dia ditampilkan kandungan gulanya. Jadi karbonya kalau 3 kali ini CHU 3 kok ya. Nah aku nak nyari ini dulu, nak nyari itu yang ada gulanya.
Nah, ada ketik. Sorry. Nah, ini ya barangkali. Bukan. Oh ya. Nah, jadi kalau Anda ingin menghitung, tapi terpaksa juga saya mengatakan sesuatu yang terkait dengan insulin ya. Tadi misalnya Anda ingin ini kan makanan yang jadi ini yang makanan kita makan yang lantas harus didampingi dengan bolus insulin. Jadi yang Anda cari itu adalah ini deh. Ini ada karbo, ini ada sugar. Jadi ternyata karbo ini sebenarnya berupa gula. Jadi yang 5,0 dan 5,0. Nah, seandainya yang tadi mana yang tadi? Bentar, mana tadi? Ini 5 ya. Mana tadi? Nah ini. Jadi ada karbo ya, saya tidak ngomong dulu porsi. Jadi ada karbo sebanyak 26,4, sementara sugarnya 9,3. Ya, nah, jadi yang mana nih, Mbak? Dalam perhitungan insulin kita mengurangkan sugar. Nah, ada beberapa beberapa food label itu dia mencantumkan fiber. Jadi kalau ada fiber di sini, karbonya dikurangi fiber. Jadi yang dikurangi gula. Jadi intinya adalah yang akan kita gandengkan dengan insulin itu gula, ya. Nah, titik. Ini mana lagi? Bentar. Nah, saya kembali ke atas. Ini ada penghitungan apa dia? Using weight and measure. What for like weight percent? Calculate in your percent. Oh ini deh, tidak ngitung jumlah karbohidrat. Oh udah ngerti soalnya ini. Oh sorry. Ini food labelnya udah ngerti. Nah, jadi sebenarnya dalam apa namanya skill lab. Dalam skill lab tuh setelah itu diteruskan dengan ini. Jadi Anda sudah menghitung misalnya kemarin apa saya melok kontribusi dari itu tadi dari karbohidrat ya, karbohidrat berapa, terus dilanjutkan dengan ini, itu baru untuk diabetes. Jadi itu karbo counting namanya. Kalau sudah karbo counting ditujukan untuk mendampingi dan untuk disiapkan pendampingan insulin. Saya katakan tadi, ya. Enggak beres itu beda. Aman. Nah, ini kalau bisa gampang artinya ini ya. Jadi kalau ada saya cari mana ya? Oh, ini sama beda. Nah, sama beda. Jadi kalau tadi kan ada beberapa produk, kali ini kan ada satu resep. Ya misalnya begini deh, ada kan kalau di yang contoh di atas tadi kan ada makan apa ya, biskuit lah, roti Marie Regal. Tapi kan pada kenyataannya manusia ini kan tidak makan cuma satu ini. Dia makan Marie Regal 4 iko, dia makan cracker apa berapa dan sebagainya, ya makan apalah, mungkin minuman Fanta, Coca-Cola, di luar masalah Fanta dan Coca-Cola dan sebagainya, minuman yang soft drink itu amat sangat tidak diperbolehkan, bukan dianjurkan, tidak diperbolehkan dalam konteks ini treatment, diabetic treatment dan komponennya, insulin resistant treatment ya, itu tidak boleh. Nah itu ditambahkan yang ini kan ditambahkan berapa, jadi kalkulasi berapa, nah ya ini sekian, jadi karbonnya jumlah sekiannya sekian, jadi total skornya bagi dengan 6, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah ini kamu, itu rencana saya dulu kan, ini nak dibuat soal sini, cuma tidak sampai. Nah itu beda. Kalau ada pertanyaan enggak? Daripada ngomong dewean, karena saya aja buku. Nah ini karbo kalkulator. Nah ini deh. Ini ada nih, saya tunjuk ke.
Jadi karbo kalkulator. Ya, misalnya gunanya apa? Ini kan pakai tabel ya. Misalnya nah, ini weight. Jadi berat, Jadi misalnya ini kita nak engage dengan insulin tadi ya. Kamu boleh tanya kayak di luring, boleh kamu boleh di WA apa ini. Jadi misalnya ini mestinya kalau tahun kemarin saya jelaskan sejelas-jelasnya aja karbo ini. Jadi berat dari makanan itu berapa? Ya berat yang kita tadi sudah digabung-gabung tadi makan apa tadi makan Sprite dan sebagainya, Coca-Cola, makan roti, makan godo-godo dan sebagainya berapa? Kemudian karbo per 100 gram berapa? Nah, yang dicari apa? Nah, itu tadi karbo. Ini deh. Nah, deh. Jadi misalnya tadi beratnya sekian ya. Karbohidrat sekian, jadi berat apa yang dicari? Nah, ini 29. Nah, where the line itu jadi porsi. Jadi mencari porsi karbo in your portion. Nah, dah ngomong gitu payah, ya. Nah, ini bolus insulinnya. Nah, saya tidak membahas bolus insulin. Jadi insulin yang akan diperhatikan ada juga ini. Nah, ini juga. Ini ada ini juga, ada main-main ini juga sini. Nah, ya. Insulin to karbo rasio. Ini juga eat well plate tidak saya berikan. Ngapa saya tidak baca? Gampang tidak baca. Ngapa tidak berikan aja. Sudah beres. Ada pertanyaan enggak? Any question? Oh, ngeling-ngeling lah Fatimah. Muhammad, Megan Reginia Saputra. Wah, Saputra juga. Namira Amalia Putri Asriani. Tidak bergerak Asriani. Kejam ya. Juga tidak Asriani. Asriani ini anaknya Asriana ya kan. Juara. Dokter Juara Sitonga. Ini penyanyi ini. Anak Edi Siltonga. Sapira Ayudila. Nah, Uya. Nah, dek, anak sholat dong. Oke. Ada pertanyaan? Coba. Kalau udah kata pertanyaan sekarang, saya nanya. Di soal. Ya, jadi soal saya ada 20. Gampang. Jadi yang pertama saya ambil dari, kamu baca buku saya tuh, itu perlu siko, ya, itu buku dasar. Ya. Jadi saya kalau menampilkan, kenapa saya tidak menampilkan dari buku saya? Ya tidak lama deh, deket buku saya, kalau dewek di buku. Kalau faktanya mangian, ya. Kalau kata tanya, nak tutup nih. Sini tengah. Nadira, Muntaz. Salsaldila, mana hilang? Salsaldila mana? Katik uang. Wah, coba betul. Sekitar. Beatrix, wow, Rajo nih, Rajo Singo. Beatrix. Handining, Viagra. Angelina, Tiara. Mikael, Anissa, Kohan, Tiara, Patrin. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang nanya saya stop. Kalau ada yang nanya saya stop juga, nak sholat. Sambung be. Jadi wassalam. Batara. Wow. Wis boleh lah Lutfiah. Dinda Salsabila. Odin. Nanya. Alfredo. Munafik. Naufal Fik. Munafik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Sholat dulu. Kalau ada yang nanya sudah stop.